Hai guys, selamat malam semuanya. Jadi di sini kita bakal bahas apa aja sih sebenarnya cerita tentang teman-teman kita yang udah di-share ke aku. Kemarin aku udah sempat buka DM, mungkin kalian yang udah follow Instagram aku tahu bahwa kemarin aku udah sempat buka DM buat kalian yang mau cerita tentang pengalaman horor kalian. Dari @unuy_nurul. Oke, aku dulu sempet sih pernah chat sama Uni Nurul, pernah ngebahas satu hal waktu dia, kalau nggak salah itu dia posisinya lagi di Bandung. Oke, kita dengerin ceritanya, ini juga lumayan banyak ya. Emang dia banyak cerita sih, kalau soal kayak gini dia sering ketemu deh. Aku punya banyak cerita, hehehe katanya kan, bener kan? Salah satunya waktu aku tinggal di Bandung selama 2 bulan. Nah, ini dia. Kalian harus dengerin. Tahun 2018, aku dimutasi kerja di Bandung, dapat tempat tinggal di apartemen dari kantor. Aku tinggal di situ sendirian. Awalnya sebelum sampai apartemen, temen aku yang sebelumnya tinggal di situ bilang kalau malam suka ada suara kayak sampo jatuh dari kamar mandi, peletak gitu ya. Setelah aku sampai apartemen itu hampir maghrib, aku bebenah. Gak berasa udah hampir jam 9 lewat. Karena depan apartemen bukan akses utama jalan raya, jadi di atas jam 7 juga udah sepi, gak begitu rame. Oke. I feel. Abis bebenah, aku mau nutup balkon depan. Ternyata aku ketemu sama sosok yang cantik banget lagi duduk. Karena kaget, sontak aku langsung nutup pintu balkon dan langsung aku kunci. Ini masih sempat ngunci ya, kalau aku mungkin udah nggak tahu deh sempat nutup pintu apa enggak. Pas aku balik mau ke kamar mandi, ternyata di depan kamar mandi ada sosok nenek-nenek lagi berdiri di depan kamar mandi. Karena kaget, akhirnya aku langsung ke tempat tidur sambil pakai headset. Terus bacanya langsung kesurupan. Terus bacanya langsung kerurupan pakai selimut. Maksudnya pakai headset terus bacanya langsung kerurupan pakai selimut, nggak berani bergerak lagi sampai pagi. Oke, gitulah. Nggak cuma itu aja, tiap malam di sana aku selalu dengar bunyi yang nggak jelas. Bunyi barang jatuh di kamar mandi. Jadi kamar mandi ini emang tempat legend ya. Suka banget yang kayak gini emang. Bunyi meja digeser tiap malam sampai subuh. Itu tiap malam sampai subuh. Ya Allah, nggak bisa tidur itu. Karena itu bunyi tiap hari, aku jadi terbiasa dan sampai sekarang nggak pernah tahu bunyinya dari mana. Pernah suatu ketika keadaannya paling menakutkan. Nah, jeng. Pas malam, aku lagi duduk di depan TV. Tiba-tiba suara jelas banget kayak gemuruh, tembok rubuh pas di belakang. Itu kan pasti berisik banget ya, kayak kaget nggak sih kalian, kayak gerudak gitu, kayak lihat takut ada, apalagi itu apartemen gitu kan, pasti kayak ada yang runtuh kah gitu, pasti bawaannya pengen keluar. Sontak kaget, aku langsung nengok yang ternyata nggak ada apa-apa. Setelah itu selama aku tinggal di sana, TV sama semua lampu di situ nggak pernah aku matiin sepanjang malam. Dan setelah abis maghrib, aku pasti langsung nutup balkon. Dan sampai aku pindah lagi ke Jakarta, suara berisik-berisik tiap malam pasti selalu ada. Cuma anehnya, teman aku yang sebelum aku itu cuma dengar bunyi barang jatuh aja dari kamar mandi. Sedangkan aku lebih dari itu dengar suara tiap malam, sampai dikasih lihat penghuni situ. Apa mungkin karena aku yang terlalu sensitif sama hal-hal begituan kali ya? Itu bisa jadi sih. Bisa jadi karena mungkin kamu lebih peka dan lebih sensitif, makanya kamu bisa lebih merasakan kehadiran mereka dan bahkan melihat mereka dibandingkan teman kamu yang sebelumnya. Gak cuma itu, masih ada beberapa kejadian selama aku tinggal di apartemen itu. Pernah sekali waktu pas mau ambil GoFood di bawah, kan kalau naik lift kalau tanda panahnya ke bawah artinya turun kan ya. Udah aja tuh masuk lift terus pencet ke lobby, gak taunya liftnya tiba-tiba naik dan kebuka di lantai 13. Oh my god, mana sendirian kan, udah mau nangis di situ. Gak berani melek, pas lift kebuka langsung aja pencet terus tombol tutup liftnya. Banyak deh kejadian selama 2 bulan di sana. Gak mau lagi kalau disuruh tinggal sendiri di sana. Kalian mikir gak sih kalau misalnya kalian di posisinya si Unuy Nurul ini kayak gimana?
posisi kalian ini bener-bener sendiri dan tinggal sendiri. Wah, ini serem banget sih. By the way, aku penasaran loh sama apartemen ini. Aku pengen deh kesini. Ini apartemen apa sih? Tolong dong DM aku, ini di mana? Apartemen apa? Ini di Bandung kan? Di Bandung, dan apartemennya apartemen apa? Aku penasaran banget pengen kesini. Kayak ini menantang sih. Aku suka. DM aku ya. Oke, next. Dari @Aisyah Hasni. Aisyah_Hasni 92. Oke. Baru pindah di rumah kontrakan. Pas mau tidur, kepala ada yang colek. Aku langsung aja bilang, "Hayo, ini siapa?" Weh, nantangin ya. Dia berani. Sambil tanganku cari ke atas kepala sambil tiduran aja. Jadi sambil tiduran, "Hayo, ini siapa? Ini siapa?" Oh my god. Gak taunya mulut sama hidungku ditutupin. Makanya nantangin si bandel. Akhirnya digeregetan ya. Wah, kok nih orang nantangin gue. Tutup ah. Jadi yang ditutupin mulut sama hidung. Ini bisa-bisa bahaya ya, gak bisa nafas. Gak bisa teriak, cuma bisa kaki tendang-tendang kasur. Gak sampai 2 menit dilepasin. Gak sampai 2 menit. Berarti kamu nafasnya lebih kuat dari aku. Aku gak bakal sekuat kamu. Sampai hampir 2 menit jatuhnya ya, ditutup kayak gitu, kayak dibekap. Oh my god. Alhamdulillah tuh pengalamanku nyata banget aku rasa. Ini kapok gak sih, sumpah ya. Kayak kita nantangin, terus kita malah dikerjain kayak gitu. Dan itu bahaya banget ya, sampai dibekap. Kita gak bisa nafas loh. Wah, itu serem banget sih. Kayak dia tuh negatif banget, parah. Oke, next. Ada dari @muhammadabdul93. Pernah waktu ngaji di kuburan, dilemparin tanah kuburan sama jin gede hitam. Mungkin kayaknya berisik banget lu ngaji di sini, pah, pletak gitu ya. Aduh, jin gede hitam. Ini yang paling sering emang kelihatan itu wujud-wujud kayak gini ya, yang kayak semacam ukuran besar, gede-gede gitu, dan warna hitam. Itu yang paling sering banget kayaknya kalau kita kelihatan penampakan sih. Oke, next. Ada dari @dwi_scrm_deni_. Kalau ini pasti Kak Anas sendiri tahu kan, aku yang bawa pocong ke rumah Kak Anas. Iya, betul banget. Jadi waktu itu guys, kita ada suatu perkumpulan kan ya. Jadi kumpul tuh semua di rumah kumpul. Nah ini kejadiannya malam. Jadi aku tuh ngeliat, jadi aku tuh yang madep jendela luar. Aku tuh madep jendela luar, sedangkan mereka ini yang berkumpul ke aku tuh madep ke aku semua gitu. Jadi aku ngeliat di jendela itu ada yang kayak melongok gini, set ngintip-ngintip. Aku pertamanya ngeliat kayak, itu apa ya? Itu ngintip-ngintip kayak gitu, itu orang atau apa? Soalnya jelas banget itu bukan orang, cuma aku kayak masih positif thinking kayak itu orang kali ya, pakai kerudung putih gitu. Emang jelas banget guys, jelas banget. Tapi ukurannya ukuran normal, nggak ukuran yang besar gitu, enggak. Dia ukuran normal. Dan aduh, kalau ingat itu sih merinding sih. Soalnya cara dia mencelingok itu loh, kayak ngajakin main gitu. Serem. Udah, next. Dari @balgisjufri. Cerita terhororku ditanya kapan nikah. Cepetan deh nikah. Dikira nikah tuh segampang nyuci piring. Oke, buat kalian nih guys, tolong dong ya, kita tuh harus bisa lebih menghargai orang lain dengan tidak bertanya kapan nikah. Karena gini, rezeki, maut, jodoh, itu udah semuanya rahasia Allah. Jadi kita ini gak ada yang tahu guys. Jadi jangan kayak maksa seseorang kayak, oh kapan nikah gitu kan. Itu udah punya anak 2, ini udah punya anak 10 gitu, itu udah nikah lagi. Jangan gitu guys, gak boleh. Itu privasi, kita harus menghargai privasi seseorang. Oke? Kita harus bisa menghargai seseorang lainnya. Jangan kita itu kayak mentang-mentang kita udah nikah. Jangan mentang-mentang kita udah nikah kayak, kamu kapan nikah? Nikah dong gitu kan. Terus mentang-mentang udah punya anak, kamu kapan punya anak? Ya ampun, nih lo ngurus anak begini-gini. Itu gak boleh yang kayak gitu.
Kita harus bisa menghargai satu sama lain agar kita pun bisa dihargai sama orang lain. Oke, next. Oke, ini ada dari @harim_mumtaz18. Bismillah. Pernah saya dulu Kak Nas, masih zamannya nyantri, kan biasa bangun malam terus sholat. Sekitar jam 2 itu, nah waktu itu pas lagi ada larangan tidur di luar asrama, harus tidur di dalam semua. Ditambah lagi lampunya masih pakai lampu warna kuning itu Kak Nas, plus auranya sangat mencekam. Jadi saya sholatnya di luar asrama karena tempatnya luas. Singkat cerita, saya selesai sholat lanjut doa. Doanya kan nutup mata biar lebih khusyuk Kak Nas. Pas nggak sengaja kedipin mata kayak ngeliat bayangan di belakang saya Kak Nas. Firasat saya bilang mungkin halusinasi. Tapi kedua kalinya kedipin mata ternyata benar ada. Auto kabur Kak Nas. Yang awalnya mau bangunin temen pas lanjut tidur lagi. Ada lagi Kak Nas, mau nganter temen sekamar mandi jam 12:30. Pas lewat di tempat jemuran baju ada bau aroma melati gitu Kak Nas. Tajam banget baunya. Untung banget Kak Nas gak nampakin langsung ke saya. Oh my god. Guys, tapi kalian jangan takut ya. Kalau misalnya kalian takutnya kalian denger ini, aduh jadi takut mau tahajud gitu Kak, bangun malam, jangan ya. Karena bisa aja mungkin itu jin Islam yang mau jadi makmum kalian. Pokoknya kalian gak usah takut. Yang kayak gini-gini kalian gak usah takut buat bangun tahajud. Kadang yang kayak gini-gini tuh emang setan ya, emang kurang ajar, emang bikin emosi ya, kayak bikin orang tuh kayak takut akhirnya malas ibadah. Kayak yang tadinya suka tahajud jadi gue nggak mau tahajud lagi karena gue ketemu begini-begini. Jangan kayak gitu, oke? Buang-buang pikiran jauh-jauh kayak gitu, tetap ibadah, oke? Apapun yang terjadi. Oke, next. Ini yang terakhir sebagai cerita penutup kita malam ini dari Jihan Arwen. Jadi gini Kak, aku kan setiap malam ini suka duduk banget di balkon rumah. Kayak aku sih, kalau ada balkon tuh pasti bawaannya pengen gentayangan di situ. Bukan gentayangan, maksudnya duduk-duduk santai gitu. Nah jadi depan rumahku itu banyak banget pohon-pohon yang tinggi. Terus ada kebun-kebun, tapi kayak hutan. Dulunya tempat pemancingan Kak. Oh. Tapi karena itu mau digusur tempatnya, dihancurin gitu, jadi kebun-kebun angker lah intinya. Jadi tuh berubah lah ya guys ya, jadi tempat kebun-kebun yang serem banget gitu ya. Nah jadi waktu itu aku lagi duduk di balkon jam 3 pagi. Ini jam 3 pagi ya, emang jam-jam wow. Sambil denger musik, tapi selain musik, aku di situ ada suara lain. Yang aku pikir itu suara dari masjid. Oh jadi dia pikir kayak dia dengar gitu ya, kayak suara dari kejauhan gitu ya, mungkin kayak dia dengarnya apa, oh mungkin orang-orang masjid mungkin lagi ngaji atau gimana, kan kadang suka ada suara-suara dari jauh kan, dari masjid-masjid gitu ya. Oke. Tapi setelah aku dengerin lagi, kok suaranya makin aneh. Dan aku coba buat pahamin suara itu, sampai akhirnya aku matiin lagu. Pas aku dengerin dengan jelas, aduh, bacanya merinding guys. Ini aku bacanya merinding gimana nih? Ini sumpah gue mau baca lanjutannya merinding, gue udah baca duluan nih. Pas aku dengerin dengan jelas, ternyata itu kuntilanak lagi nyanyi-nyanyi. Aduh, merindingnya ke belakang sini. Aman kan ya di sini, aman ya? Tolong. Oke guys, coba kalian bayangin ya, kalian pikir gitu, kalian lagi sendirian nih, taruh deh kalian lagi galau gitu, lagi galau enaknya ke balkon gitu kan, dengerin musik pakai headset, ting, lagi enak-enak dengerin kayak ada gitu kan, kayak kalian kok ini suaranya nggak hilang-hilang ya, ini suara apa sih gitu kan. Terus kalian buka headset kalian, terus pas kalian lihat di sekitar kalian ternyata ada kuntilanak dengan rambut yang panjang. Terus kalian ngeliat gitu, kalian kira-kira bisa kabur atau kalian cuma Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Kalau kalian suka, jangan lupa like ya, dan juga subscribe di sini. Dan juga buat kalian
yang punya ide-ide, atau mungkin kalian pengen aku bikin sesuatu tentang apa, atau pengen bahas apa, mungkin kalian bisa langsung DM aku atau komen di bawah. Kalau misalnya kalian juga suka cerita-cerita kayak gini, kalian boleh banget request kembali, atau nanti kita bakal kupas bareng tentang kisah-kisah nyata yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, tentang kisah-kisah horor mereka. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Semakin banyak yang subscribe, semakin semangat buat aku bikin video. Oke guys, aku rasa cukup sampai di sini video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.